ya, tetapi ada beberapa catatan, yaitu tentang bagaimana lekuk bumi dan segala macam. Itu harus dikaji dulu, Mas Daniel, ya. Dan tetap ya saya harus mengakui bahwa saya bukan ahlinya di bidang itu, ya, dan saya harus juga mengatakan kepada customer saya bahwa tetap ya untuk maksimalnya jangan lebih daripada 30 kilo. Walaupun alat bisa, ya, tapi harus memerlukan kajian ya teman-teman yang lebih berkompeten ya di situ. Ya, oke, ya, jadi ini kalau dibilang mobile course ini juga satu menjawab di dalam bagian pengaplikasian pengukuran PTSL di lapangan. Ya, jikalau di lapangan, apalagi ya teman-teman sekarang ini ya banyak ya yang saya tahu itu PTSL ada di Jawa. Nah, dan setahu saya di Jawa ini sudah tercakup semua yang namanya GSM atau provider ya, sampai ke pelosok-pelosok sudah sepertinya. Ya, jadi itu sangat-sangat bermanfaat dengan menggunakan akan metode ini. Dan kalau di samping saya ini ada server ya, dan kalau misalnya ya karena ini ya nggak bisa terlihat ya, ya itu kalau sekarang ini masih banyak yang menggunakan, masih aktif dengan jam segini masih aktif karena kita bisa lihat nih yang menggunakan mobile course-nya di lapangan itu seperti apa, bagaimana ya, karena pas kebetulan ya kami dari PT Geoprima Solusi ya TBK ya kita memenangkan tender itu untuk BPN, untuk pekerjaan, untuk pengukuran itu hampir sudah 6.000 unit ya kita menjual, dan fasilitas yang kita kasih adalah ya seperti ini, yang mobile course ini. Ya, jadi kalau di area-area tertentu, ya daerah-daerah tertentu yang belum ada course station-nya BIG atau BPN, mereka bisa menggunakan ini. Ya, dan dengan keadaan ya yang tidak perlu menyulitkan mereka untuk pengamatan, karena tinggal masukin SIM card ya, di rover juga bisa dengan masukin SIM card, atau di controller ya, ini saya ada di sini di controller. Sekarang controllernya sudah canggih ya, controllernya ini juga sudah Android dan sudah ada menu SIM card-nya ya, jadi tidak perlu lagi tinggal masukin, ini juga bisa telepon begitu ya. Jadi sudah sangat-sangat canggih sekarang untuk GNSS ya, GPS GNSS, dan data itu pun satu langsung ya. Ini saya menjual beberapa dekat ini, saya menjual ke Waskita ya untuk jalan tol ya, saya memberikan tema yaitu no excuse, nggak ada alasan ya, bahwa data right now ya, data saat ini juga go to drafter. Jadi langsung data saat ini juga masuk ke drafter ya, karena apa? Dengan metodologi yang ya mobile course, ada internet, dan di controllernya juga sudah ada internet, atau bisa tethering dengan handphone ya, kita kasih SOP-nya segala macam ya. Dari SOP itu sudah jadwalnya itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu, alat harus datang dulu, harus masuk dulu ke ke kantor, atau masuk dulu ke base camp baru download data. Tidak ya, di lapangan pun saat itu juga bisa langsung ya mengirim. Ya, apalagi sekarang sudah ada aplikasi, ya aplikasi yang membantu, yaitu aplikasi daripada yang Smart PTSL yang saya sebut ya, gitu ya. Ya kemarin juga ada yang membantu sampai di kantor pun ya bisa langsung real time ketahuan posisinya di mana, dia milihnya fix atau float, atau ini akurasinya berapa, itu sudah bisa terpantau. Wah, ini sudah sangat membantu juga ya, dengan apa yang dituntut oleh ya PTSL ya, di mana itu membantu di lapangan juga. Data tidak perlu lagi ya ditunggu di kantor atau kirim, langsung saat itu juga bisa kita download langsung di server cloud, itu bisa internet cloud, itu bisa langsung didapat. Jadi luar biasa. Sekarang perkembangannya memang sudah sangat-sangat cepat. Ya, kalau tidak kita mengenal ya, atau kita tidak kenalkan kepada teman-teman ya, ini seharusnya program PTS ini adalah percepatan ya, semakin tahun semakin tambah targetnya. Kalau teknologinya tidak diupdate, tidak terupdate ya, atau metodologinya masih ya metodologi yang lokal, yang masih zaman dulu atau masih tradisional, itu akan mempersulit ya.
Ya kiranya ini juga bisa mengedukasi teman-teman ya yang di lapangan. Ya makanya saya bisa kasih ada satu base course mobile ini ya untuk pengukuran di PTSL ya hanya cukup menggunakan SIM card. Ya, dan kedua juga unlimited rover. Ya, kalau rover itu mau berapa, satu area mau digeruduk istilahnya ya, bahasa Jawa ya digeruduk, berapa rover, silakan bisa. Karena apa? Tidak terbatas. Ya, kalau UHF juga tidak terbatas, tetapi UHF sangat terbatas dengan halangan. Kalau ini tidak. Oke. Terus juga ini stabil, ya cenderung stabil dalam arti adalah ya stabil ini kepada provider yang harus juga stabil ya. Ya, accurate karena dia sudah GPS ini menggunakan akan GPS yang geodetik dan ketika mendapatkan koreksi daripada base ya sinyalnya lancar sudah pasti accurate. Ya, jarak sampai 30 km ya. Kalau lebih bisa tetapi masih sampai sekarang ya alat mampu tapi sampai sekarang masih memerlukan kajian apakah itu bisa dibenarkan atau bisa digunakan. Oke, nah terus ini juga menarik nih, saya tulis hemat. Ya, kenapa hemat? Ya, saya punya GPS di sini. Ya, GPS ini GPS yang cukup kecil seharusnya, tetapi radionya sudah 3 watt dibanding dengan GPS yang bahannya ini plastik. Ya, ini bahannya aluminium alloy. Jadi kalau misalnya dia jadi base, ya jadi base itu kalau transmit udah pasti panas. Ya, ada di lapangan, Pak, base station saya itu panas. Ya, atau pakai radio eksternal gitu, waduh Pak, dipegang panas. Ya semua namanya radio, UHF itu pasti panas Mas, gitu ya. Itu semua sudah namanya radio itu transmit, dia ngirim, dia dia ngirim. Sama juga dengan ini. Ya kalau ini adalah dia radio internal itu bisa 3 watt. 3 watt itu mungkin kalau misalnya baterainya cuma satu begini, dia jadi base dan memancarnya ini 3 watt, bisa dikalikan. Baterai ini cuma 3.000 miliampere ya, jadi cuma berapa menit atau jam saja ya, apalagi kalau misalnya sudah mereduksi powernya itu semakin kecil ya dia akan semakin pelan ya, jadi ada di lapangan, Pak, siangnya kok kenapa semakin pendek ya, iya karena dia tidak tahu namanya radio UHF itu memancar. Ketika memancar dia pertama kalau baterainya full dia memancarnya full powernya full begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lemah, dia akan semakin pelan. Begitu juga dengan radio eksternal. Wah, pakai radionya, pakai akinya itu aki mobil. Wah, pertama bagus Pak, tapi kalau udah menjauh kok semakin sore atau semakin siang semakin pendek jaraknya. Nggak bisa fix. Karena apa? Yaitu makanya ini dilakukan akan metode di mana base station harusnya berdiri di depan kita. Jadi kita akan semakin mendekat. Nah, itu kadang-kadang orang di lapangan tidak memperhatikan akan hal ini. Sehingga penggunaan GNSS itu semakin orang sulit ketika sudah lama menggunakan tapi kok kenapa semakin jauh semakin tidak bisa dapat maksimal. Karena apa? Metodologinya masih ini. Jadi ketika pertama base-nya dekat, terus semakin petang atau siang atau sore itu semakin menjauh dari base. Ya sudah pasti yang namanya UHF itu seperti itu. Tapi berbeda kalau yang ini, Bapak-Bapak, Ibu. Karena apa? Ketika menggunakan ini bukan menggunakan radio sinyal UHF. Yang ada keterbatasan itu. Dia menggunakan yang namanya internet. Ya, jadi ketika hemat pun ini kalau misalnya menggunakan SIM card di sini, ya bukan menggunakan radio yang 3 watt, menggunakan SIM card ini voltasenya sangat-sangat kecil sekali. Ya, jadi tidak pernah hubungan dengan yang namanya kalau baterai lemah ini jaraknya semakin pendek, enggak, karena dia langsung ke internet. Ya, dan karena dia cuma wattnya kecil untuk mengaktifkan untuk modem internet itu mungkin cuma 0,5 watt. Jadi bayangin Pak, Bapak Ibu, ya jadi menggunakan SIM card itu akan lebih efektif, hemat daya, ya jadi juga hemat ya. Kalau misalnya harus dicas aki itu harus tiap hari ngecas, Pak, susah Pak harus ngecas aki. Ya sudah, silakan. Kalau misalnya area itu ada internet, silakan menggunakan internet itu. Oke. Dan selanjutnya juga server di Indonesia. Ya kami diwajibkan ya, tapi saya
saya harus berbicara bahwa mungkin cuma kita nih server yang ada di Indonesia. Padahal secara di BPN itu ya mewajibkan akan hal ini, yaitu mobile course. Ya, tetapi yang saya bisa pastikan kami ya PT Bio Prima yang memberikan fasilitas ini 24 jam dan masih free gitu ya fasilitas ini. Jadi menarik ya, jadi silahkan bisa dikomunikasikan untuk teman-teman yang mengerjakan di PTSL. Oke, mungkin itu yang ya, bisa saya secara singkat ya, masih banyak. Ya, ini ada beberapa yang saya bisa share ya, yang ada di lapangan. Ya, ini menarik. Ini bisa saya jelaskan itu mungkin sorry nih Pak Panitia, mungkin saya bisa lebih panjang begitu kalau menjelaskan, karena di satu area penjelasannya akan sangat-sangat berbeda begitu ya. Ya, tapi nanti sekilas saja ya kita lihat ya. Ini kondisi di sini untuk akurasi ya 3 cm itu 2 cm malah ya, seperti ini kondisinya seperti ini. Mepet. Oke, gimana? Bagus. Oke. Ya, jadi Bapak-Bapak, ini salah satu contoh begitu ya. Contoh kalau di PTSL ini pasti banyak yang kayak begini. Mungkin lebih sempit lagi gitu ya, tempet begitu ya. Kalau bisa dilihat itu GPS-nya itu sangat-sangat mepet dengan tembok. Ya, kenapa bisa bagus? Ya, kenapa bisa masih tetap fix akurasi di titik patok itu ada patok di bawah. Ya, patok itu bisa 2 cm. Ya, karena apa? Karena konstelasinya dia sudah menggunakan GLONASS ya sama Beidou tambahannya. Kalau GPS sama GLONASS saja ya itu nggak mungkin bisa. Jadi dia harus sekarang ini yang saya gunakan ini ada GPS ya GLONASS, Beidou sama Galileo. Ya, ini 4 ini. Ya, apalagi sekarang Beidou lebih tambah lagi. Wah, itu akan lebih ekstrim, semakin kecil lubangnya di ini ya. Bisa dilihat ya, lubangnya mungkin ke langit ini cuma kecil. Pak, apa hubungannya, Pak? Ya, nah ini yang kadang-kadang juga tidak diperhatikan. Ya, Pak, kalau tutupan kayak begini bisa nggak? Oh, Pak, kalau di dalam ruangan bisa nggak begitu ya? Ya. Nah, ini yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Namanya GPS, kalau balik lagi namanya GPS itu adalah ya penangkap sinyal daripada satelit. Dan GPS ini depend all by satellite. Jadi kalau misalnya dia nggak nerima satelit, nggak menghadap ke langit, ya mau GPS harga MM-an pun ya nggak mungkin bisa. Ya, jadi namanya GPS itu adalah receiver. Receive-nya itu adalah penerima daripada sinyal satelit. Ya, tapi luar biasa. Dulu masih harus terbuka, 45 derajat terbuka begitu ya. Zaman dulu tuh, saya waktu tahun 2008-2009 itu nerima satelit aja harus pakai almanak. Ya, kalau kita ngukur statik itu harus tahu almanaknya sekitar di situ berapa, nanti jam berapa dapat satelitnya. Wah, tapi kalau sekarang sudah banyak sekali. Dan sampai kepada yang kecil seperti itu, yang cuma selah kecil itu, tapi kalau GPS itu di receiver itu nangkepnya banyak di atas, ya itu akan semakin bagus. Dan ini sudah dibuktikan. Oke, ini gap sempit ya. Mari coba kita lihat lagi nih. Nah, ini juga kadang-kadang Bapak-bapak bisa lihat tuh, ya Bapak Ibu bisa lihat patoknya itu di bawah warung gitu, di bawah pohon gitu ya. Gimana caranya ngukur di situ? Ya, ini namanya ada sekarang ini GPS GNSS ini untuk pengukuran ini ada yang namanya tilt sensor, jadi bisa dimiringin. Ya, dan miringannya itu sudah bisa sampai 60 derajat. Ya, dan ketika dimiringin, walaupun GPS itu miring, ya kalau dulu GPS itu harus berdiri tegak, nggak boleh miring. Ya, kalau miring ya udah pasti miring posisinya. Tapi sekarang nggak. Ya, walaupun dimiringin dia ada menu yang namanya tilt sensor.
Ya, jadi ketika dimiringin pun tetap ya ukurannya itu adalah titik yang ada di kaki itu, di pojokan itu, yang di poolnya itu ya. Ya, mari kita coba lihat ya videonya. Ini kita dengan kondisi yang seperti ini, bahwa ini titik batas di bawah pohon, ya, bawah pohon, dan di tilt, dimiringkan. Dan untuk akurasi kita lihat akurasinya fix 3 cm. Jadi seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi bisa digunakan juga teknologi yang sekarang ini ya, sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, ya, kebun rindang yang mungkin banyak ya tutupan-tutupan yang patoknya ada di kebun ya, itu sudah tertanam pohon yang juga sudah banyak sekali gitu ya menutupi. Ya, ini di agak rindang ya, seperti ini patoknya, dan kondisinya juga ada halangan kanopinya cukup banyak. Ya, coba kita lihat akurasinya berapa Mbak akurasinya? Ya 2 cm ya, 3 cm vertikal. Oke. Ya, begitu. Selanjutnya juga misalnya kita lihat lebih ekstrim lagi ya, sekarang GPS geodetik sudah bisa sampai ke hutan ya. Mari kita lihat ya, kondisi fix 3 cm dengan posisi ada di bawah jurang ya, dan juga masih sama keadaannya, hutan belantara ya. Dan ini di atas daripada base cukup curam sekali, sangat tinggi ya, dan dia masih tetap nih Mas, fix ya, dia stabil di situ. Iya, jadi itulah yang bisa dilakukan juga dengan GPS ya, walaupun keadaannya kondisinya dengan lebat begitu ya, tapi kalau konstelasinya sudah banyak, satelitnya juga penerimanya juga sudah banyak ya, itu masih memungkinkan untuk yang tempat-tempat ekstrim itu bisa juga diukur. Karena ini ya sekarang ini tantangan daripada teman-teman yang melaksanakan PTSL adalah ya lahan-lahan yang seperti ini, karena mungkin lahan-lahan yang udah terbuka udah habis dulu ya di pekerjaan sebelumnya. Oke, nah ini juga kita bisa lihat ya, ketika dia juga di mepet tembok atau di rumah ya, atau di lahan di rumah ya, dengan menggunakan tilt sensor juga kita lihat perbandingannya dengan sekarang kita mau mengukur perbandingan, kita pakai meteran ya, di pojok bangunan sampai ke ujung di pojok juga ya, dan hasilnya untuk meteran berapa Mas? 5,05 meter 5 cm. Oke, dan hasil berapa Pak? 38. Berarti bedanya berapa? Bedanya ada berapa? 2 cm. 2 cm bedanya ya. Oke. Ya, itu juga bisa dibandingkan dengan kalau misalnya mengukur memakai pita ukur yang zaman dulu ya. Ya, dan ternyata ya bisa juga sekarang itu digantikan dengan GNSS. Oke, ya itu beberapa ini ya, dan juga kita bisa yang terakhir nih ya dari saya adalah untuk ekspornya. Pak, bagaimana untuk datanya? Bisa dipertanggungjawabkan nggak datanya? Apakah bisa dirubah ini ya, seperti kayak dulu ya, total session itu banyak yang mengeluh, wah ini bisa dirubah nih sama surveyor atau apa. Ya, kita punya ya seharusnya semua tipe daripada GPS ya, entah itu static ya udah pasti raw data. RTK pun seharusnya sudah punya raw data yang tidak bisa dirubah ya, atau tidak bisa diedit ya. Contohnya salah satunya adalah ekspor HTML. Jadi satu data itu semua sudah tahu dan kita bisa lihat di sini ya. Ya, ini projection-nya, parameternya. Ya, ini pun
saya dapat dari customer saya. Ya, customer saya pun ini saya bisa lihat walaupun saya di Jakarta, dia ini posisinya di mana ya? Pasti bukan di Jakarta ini ya. Ya, tapi bisa di ini. Saya bisa mengkoreksi di sini ternyata scale-nya ini salah. Ya, karena apa? Pakai TM3, BPN menggunakan pakai TM3 central meridiannya, ya poin 3, ya force northing-nya benar, easting-nya benar, tapi scale-nya salah ini. Bukan 0,9999, tapi 9996 ya. Ya, itu. Nah, kita bisa juga cek di sini juga bisa dilihat nih. Ya, solutionnya fix atau tidak, base-nya bagaimana, ketelitiannya bagaimana, ya kan, PDOP. Nah, nanti kita bisa lihat ya HRMS-nya ini ketelitiannya ini 9 mili, ini 1 cm, 5 mili, 7 mili, 1 cm. Oh, ini bagus sekali. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau analisa solving problem, ya saya akan pengen nunjukin ada satu share tabel ya. Ya, karena nanti ketika kita ada di pengukuran, ya kita bisa mendapatkan akan tabel yang seperti ini. Ya, dan ini tabel ini langsung dari alat. Jadi kita bisa tahu ya bahwa kondisinya itu, nah misalnya contoh nih, ya satu ya, contoh ini. Ya, ini ternyata statusnya bukan fix tapi float. Ya, bisa dilihat ya untuk horizontalnya ini ketelitiannya ini adalah 35 cm. Ya, jadi cukup besar ini. Ya, kita bisa juga lihat, oh ternyata satelitnya bagus padahal banyak ini. Ya, apanya nih ya? Ya, ternyata ya mungkin kita bisa dilihat nih. Oh, ini pergerakannya ini antara ke sini-sini itu mungkin terlalu cepat, atau ya dia pergerakannya itu kalau misalnya distance to base, oh satu titik ke titik yang lain itu berapa nih? Berapa meter? Oh, dia mungkin terlalu cepat waktu mengukurnya. Karena cuma berapa saat saja sudah langsung direkam. Kadang-kadang di lapangan itu orang tidak melihat bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang harus menunggu supaya ada posisinya bagus. Nah, ini bisa dilihat juga. Ya, jadi kalau misalnya di lapangan, kalau misalnya metodenya menggunakan alat-alat yang lama, ya kita nggak bisa melihat situasi dengan kita prediksi atau kita bisa memonitor apa yang terjadi pada waktu itu. Dengan apa? Ya kita bisa baca dengan data. Ya, data ini bisa kita lihat. Ya, misalnya nih diferensial mereka masih mengukur nih. Padahal kan akurasinya ini adalah setengah meter begitu loh. Ya, masa diukur berarti mungkin dia belum nih atau gimana nih. Ini ada yang 29 cm. Padahal ternyata bisa dilihat nih di sini. Ternyata apa? Satelitnya baru nangkepnya 9, tapi sudah diukur begitu loh. Ya, ada yang satelitnya ini tapi mungkin terbuka, tapi kalau 9, tapi kalau tertutup dia pasti akan lebih harus menunggu dulu nih gimana ya untuk sampai mendapatkan hasil yang juga baik ya. Ini bisa kita baca dengan data ini ya. Data ini sudah data lengkap ya. Kalau PDOP ya, PDOP-nya ada yang 49 nih ya. Ini PDOP-nya yang sangat tinggi, tapi karena mungkin terbuka dia sudah bisa fix dengan akurasinya juga ya masih bagus lah ya. Tapi ini sudah harus diawasin karena apa? Ini akurasi bisa 5 cm, seharusnya kan bisa lebih teliti daripada ini. Begitu, ya kan? Oke, ya. Jadi hal-hal demikian yang bisa kita lihat ya di data yang nanti bisa kita juga lihat di kantor. Ya, kalau misalnya menggunakan GPS itu seharusnya bisa ya dipantau dan juga bisa tahu. Nanti setelah itu ya